Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kita akan mempelajari mengenai perkembangan di sektor ekonomi atau tahapannya ya. Oke, kita mulai saja. Untuk yang pertama, di sini ada 5 tahap pertumbuhan ekonomi: berburu, beternak, bertani, kombinasi berternak dan kerajinan, kombinasi bertani, kerajinan dan perdagangan. Nah, ini kalau saya tebak pertanyaannya ya, paling ini siapa yang mengusulkan seperti ini? Itu adalah Friedrich List. Nah, ternyata benar. Tahap pertumbuhan ekonomi tersebut didasarkan pada cara produksi masyarakat yang dikemukakan oleh Friedrich List. 2. Bruno Hildebrand berpendapat bahwa perkembangan ekonomi didasarkan pada cara distribusi alat kebutuhan yang terbagi menjadi 3 tahapan. Nah, kalau distribusi alat kebutuhan itu riwayatnya adalah pertama adalah barter, kemudian muncul uang, habis ada uang kemudian muncullah kredit ya. Berarti kita bisa menjawabnya adalah barter, uang dan kredit. 3. Kebutuhan manusia yang meningkat, pembagian kerja sesuai keahlian dan pertukaran barang dan jasa mulai terjadi meskipun belum didasari motif keuntungan. Nah, profitnya belum dipertimbangkan. Nah, kalau profit belum dipertimbangkan, itu merupakan ciri-ciri pada masa perekonomian kerajinan dan pertukaran. Ya. Jadi kalau kita bisa mengevaluasi untuk jenis-jenis masa perekonomian yang lain, kalau tertutup itu adalah fokusnya hanya untuk diri sendiri. Kemudian kalau kapitalis itu berbasis modal. Jadi ada pemodal, ada pekerja. Dan motifnya keuntungan. Nah, kalau di sini kan didasari motif keuntungan, belum didasari. Berarti adalah masa perekonomian kerajinan dan pertukaran. Kemudian yang keempat, faktor-faktor pendukung pertumbuhan ekonomi menurut Harold Domart ditunjukkan oleh nomor Harold Domart ya. Barang modal hanya digunakan sebagai sebagian, bukan. Barang modal telah digunakan secara penuh, ini benar. Kemudian perbandingan antara modal dan utang, bukan ya, bukan masalah utang. Perbandingannya adalah antara modal dan hasil produksi adalah tetap. Kemudian perekonomian hanya terdiri dari rumah tangga dan perusahaan, ini benar. Berarti jawabannya adalah 2, 4, dan 5. Lanjut nomor 5. Peranan pengusaha dan wirausahawan sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pengusaha akan melakukan inovasi. Nah, ini clue-nya. Pengusaha akan melakukan inovasi untuk memperoleh hal yang berguna bagi usahanya. Salah satunya berkaitan dengan kegiatan investasi yang terbagi menjadi 2 jenis investasi, yaitu investasi otonom dan investasi terpengaruh. Investasi otonom adalah investasi yang ditimbulkan akibat. Nah, kalau otonom itu adalah investasi penanaman modal atau kebutuhan modal yang ditanamkan karena adanya kebutuhan inovasi. Nah, mana yang benar? Kebutuhan modal untuk keperluan inovasi. Nah, yang benar adalah yang E. Seperti itu. Kita lanjut ke yang nomor kedua ya. Diketahui PDB real suatu negara 2023 2.200 miliar, 2022 1.800. Hitunglah besar pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi pertumbuhan ekonominya ya, apa ini simbolnya? Pertumbuhan ekonomi. Nah, saat ini 2.200 dikurangi 1.800 per 1.800. 1.800 nolnya berapa ya? Nah, nolnya 2 dikali dengan 100%. Sama dengan ini 400 ya. Per 1.800 kali 100%. Nolnya coret. 400 dibagi 18 itu adalah 22,2%. Jadi pertumbuhannya adalah berkisar 22,2%. Nah, itu ya jawabannya. Kemudian yang nomor 2, bagaimana dampak terjadinya pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara? Jelaskan. Nah, secara umum COVID-19 itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi itu negatif.
Indonesia sempat 5% minus. Indonesia pertumbuhannya sempat mencapai negatif 5%, namun hanya beberapa kuartal berapa ya? Kuartal ketiga. Nah, kenapa kok bisa pertumbuhan negatifnya? Bisa saja karena ada pembatasan sosial. Ada beberapa negara yang lockdown. Ya. Bisnis berhenti. Sebelum bisnis berhenti itu mestinya adalah transportasi berhenti. Transportasi berhenti. Logistik berhenti. Nah, logikanya apa? Apakah ada pergerakan uang di sini? Kan tidak ada pergerakan uang. Nah, kalau tidak ada pergerakan uang, pertukaran bahkan transaksi tidak ada ya. Itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi itu cenderungnya negatif. Jangankan positif, orang mau keluar rumah aja dilarang. Iya kan? Jadi karena adanya pembatasan sosial, adanya lockdown, ini yang mengakibatkan transportasinya berhenti, logistik berhenti, bisnis berhenti, perusahaan-perusahaan banyak yang PHK, kolaps, bangkrut. Nah, inilah yang mengakibatkan pertumbuhan ekonominya itu kemudian menjadi negatif. Seperti itu. Jadi asal muasalnya bisa negatif itu karena ini, karena tidak ada kegiatan ekonomi, transaksinya nol, nggak ada penjualan pembelian, semua ada di rumah. Nah, logikanya kan berarti nggak ada pergerakan uang. Ini yang mengakibatkan pertumbuhan negatif. Itu umum semuanya terjadi di seluruh di Indonesia, bukan di Indonesia saja ya, tapi di seluruh negara di dunia itu kecenderungannya adalah pertumbuhan ekonominya negatif. Kalaupun ada transaksi ekonomi, umumnya itu berasal dari sektor-sektor kesehatan. Itu yang laku, atau yang sektor kesehatan dan sektor pangan. Karena kebutuhan pangan manusia itu kan berlangsung setiap hari terus menerus. Tapi yang benar-benar berlangsung itu adalah sektor kesehatan yang memproduksi vaksin, masker, kemudian rumah sakit, itu uangnya ngalir banyak gitu. Tapi sektor lain minus semuanya. Kayak gitu ya, saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.